Halo Sobat MB, sebelumnya ini adalah podcast pertama kita. Mungkin dari itu kita kenalan dahulu ya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ilarasati, biasa dipanggil Silvi. Saya di sini kelas MB 3C. Mungkin karena ini podcast pertama jadi kita buat santai aja ya. Di sini tuh kita pastinya ingin membahas sesuatu yang menarik, eksklusif, dan pastinya bermanfaat bagi teman-teman. Dimana kita di sini kedatangan bintang tamu kita, ya ini ada Mas Dimas. Halo teman-teman MB, perkenalkan aku Dimas Coy dari KMMB angkatan 2020. Nah teman-teman, di sini sudah kedatangan nih ada Mas Dimas Coy. Di sini biar akrab saya panggilnya Mas Dim aja ya. Boleh. Kebetulan di sini kenapa sih Mas Dimas ini diundang podcast bersama kita di sini? Karena di sini pastinya tema kita adalah ingin membahas Olivia, di mana Olivia itu adalah Olimpiade Vokasi Indonesia. Mungkin dari Mas Dim sendiri nih, kemarin kalau boleh tahu ikut Olivia tuh pada waktu kapan sih? Tanggal berapa kalau boleh tahu? Eksklusifnya lebih tepatnya. Sebenarnya aku tahu Olivia ini udah dari tahun 2023 waktu itu. Jadi itu lama ya, iya, itu pertama kali aku juga ikut lomba itu. Jadi waktu semester 4 waktu itu ada di Solo kalau nggak salah. Sama sih waktu itu di sekitaran Oktober atau November gitu ya. Dan untuk tahun ini kebetulan Olivianya itu diadakan di Makassar gitu. Oke, tadi Mas kan juga udah bilang udah tahu Olimpiade Olivia itu dari tahun 2023. Nah, sebelum kemarin mewakili PPNS Mas. Nah, kalau nggak salah juara nih kan. Nah, sebelumnya itu ikut juga nggak Olivia dan apakah menang gitu Mas? Kalau yang di Olivia yang di Solo itu kebetulan dari aku dan teman-teman dapat juara 3 waktu itu di bidang bisnis internasional, khususnya ada di ekspor impor. Oh, berarti itu posisinya Mas semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 4. Oh, berarti baru ya. Iya, benar. Benar-benar dekat lah, ibaratnya berdekatan. Ternyata yang kemarin menang gitu. Mungkin dari teman-teman beri tepuk tangan dong untuk Mas Dimas. Oke guys, nah di sini karena ada yang sudah berpengalaman ya, kita mungkin bisa bedah-bedah sedikit nih Mas dari Olivia. Pertama aku mau nanya nih, dari Mas kesiapan ke Olivia sendiri tuh bagaimana? Berapa lama prepare-nya dengan teman-teman, kan soalnya tim ya? Benar. Nah mungkin bisa dikenalin juga nih teman-temannya, siapa aja disebutin. Oke. Jadi untuk Olivia yang tahun ini tuh aku bertiga nih. Ada aku, kemudian ada Mas Zaki dari angkatan 22 dan juga ada Mas Atif dari angkatan 22. Untuk persiapannya sendiri tuh lama banget sih, hampir 2 bulanan waktu itu. Karena emang apa ya, karya yang dikumpulkan itu banyak banget, gak hanya text by text saja tapi juga by video. Jadi kita buat video presentasi selama kurang lebih mungkin 30 menitan yang menjelaskan materi-materi yang akan kita bawakan nanti waktu offline juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi gimana nih tim pastinya yang dimana pasti sering ngopi bareng, Benar. tidur begadang bareng-bareng. Itu sampai sekitar mungkin 3 minggu gitu ya, itu benar-benar gak ada libur sama sekali. Jadi benar-benar hari Senin sampai hari Minggu itu kita mungkin bisa pulang malam ya jam 11-an mungkin, karena itu persiapannya kan kita juga harus bagi waktu sama kuliah juga kan. Terus juga ngerjain lomba itu yang gak main-main juga kan, itu pasti butuh persiapan yang lama banget. Benar banget. Untuk Mas Atif dan Mas Zaki ya panggilannya. Pasti di mana pengalaman ini sangat banyak yang didapatkan ya tentunya. Mungkin bisa nih Mas Dimas mewakili memberi informasi apa sih benefit yang didapatkan dari ikut Olivia ini Mas. Sebagai kemarin menang loh guys, juara 1. Di bidang apa Mas kalau boleh tahu? Di bidang Maritim Tourism Planning. Jadi itu lomba yang dimana kita itu mengangkat pariwisata dari sebuah daerah gitu ya. Kebetulan aku sendiri dan teman-teman itu mengangkatnya di Pulau Bawean Gresik waktu itu. Apakah survei langsung Mas ke Gresiknya? Ini yang aku garis bawahi di sini karena emang jaraknya ya lumayan cukup jauh dan juga karena keterbatasan waktu. Jadi hal baru yang kita dapatin yaitu kita mungkin lebih banyak belajar dari studi literatur ya. Jadi dari jurnal-jurnal
yang sekiranya sudah terpercaya gitu kan. Kalau misal dari website aja kan kurang gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu karena kita tidak bisa ke sana, jadi kita harus banyak banget belajar dari studi-studi literatur gitu. Jadi terkhusus di bidang pariwisata seperti itu. Kemudian juga untungnya juga ada beberapa literatur yang membahas tentang Pulau Bawean. Jadi kenapa waktu itu kita juga ambil Bawean, karena juga kita tahu sendiri kan waktu itu sempat terjadi gempa kan waktu itu beberapa kali, dan itu juga menjadi alasan kami untuk mengangkat perekonomian di daerah Bawean sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau mengetahui sesuatu itu nggak harus ke tempatnya juga ya Mas ternyata. Jadi pentingnya kita membaca jurnal. Nah, gitu sobat. Jadi mungkin dari teman-teman juga bisa menjadi pembelajaran nih. Kita lanjut lagi. Tadi yang ada Silvi pertanyaan nih Mas, mengenai benefit apa yang didapatkan dari join atau mengikuti Olivia tersebut gitu. Banyak sih ya, karena selain relasi juga itu di Olivia sendiri kita kan ada dewan juri yang dari backgroundnya emang pariwisata. Jadi di sana kita juga dijelaskan gitu kita kekurangannya apa, kemudian apa yang bisa ditambahkan. Sehingga juga ketika kita juara juga yang pastinya kita dapat uang pembinaan, dapat trofi, terus kemudian dapat sertifikat yang diharapkan nantinya juga bisa berguna waktu kita di dunia kerja seperti itu. Pastinya. Sebenarnya ya Mas, menang kalah itu urusan terakhir nggak sih Mas? Benar. Yang paling penting apa Mas? Pengalamannya. Nah, pengalaman itu nggak bisa dibeli guys. Jadi untuk sobat-sobat MB yang punya potensi apalagi di dunia maritim ya Mas pastinya, bisa nih dikembangkan terutama di bagian Olimpiade Olivia ini. Dimana Olimpiade ini tuh apalagi untuk vokasi ya Benar, Mas? untuk vokasi. Jadi nggak hanya dari politeknik tapi juga dari teman-teman universitas juga. Jadi makin banyak nih persaingannya gitu. Sebenarnya kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada salah satu dosen MB, Mas, termasuk Ibu Yugo itu menceritakan sedikit tentang Olivia, yang dimana akhirnya tuh kayak tertarik gitu. Dan gak lama terus ada informasi bahwasannya anak MB kakak tingkat itu ada Mas Zaki, Mas Dimas dan Mas Atif itu ikut terus menang coba. Makanya dari situ mungkin dari teman-teman nanti yang masih malu-malu mungkin dari mabanya atau angkatan 23 yang punya keterampilan lah, ingin mengembangkan minat bakat, mungkin bisa nih langsung tanya-tanya langsung ke Mas Dimas Boleh. atau Mas Zaki atau Mas Atif tuh dipersilakan pastinya. Mungkin Silvi mau tanya lagi nih Mas, dari Mas sendiri ada nggak sih tantangan sendiri untuk Mas persiapan Olivia, mungkin dari persiapannya atau pas Mas di sana nih ada tantangannya nggak? Kalau boleh tahu. Kalau persiapan sendiri tentunya tantangan banget sih, karena emang ini kan bidang pariwisata ya. Untuk di MB sendiri tuh masih bahkan belum ada mungkin ada materi khusus tentang pariwisata. Ya benar. Jadi kita harus banyak belajar tentang pariwisata, bagaimana cara ngembangin pariwisata. Terus kemudian kalau misal di sana ya mungkin tantangannya karena persaingannya mungkin ya, karena kan nggak hanya sedikit gitu pesertanya tapi banyak banget kan. Kemudian juga dari background teman-teman peserta lain yang luar biasa gitu kan. Mungkin juga ada yang sudah berpengalaman di bidang pariwisata. Ya, kemudian juga mungkin mereka ada background juga di pemasaran juga, karena kan lombanya bukan hanya tentang pariwisata tapi bagaimana cara kita membuat pariwisata tersebut itu bisa dikunjungi oleh banyak orang gitu. Jadi pemasaran juga penting di situ gitu. Sebenarnya yang Silvi tangkap nih Mas dari Olivia, yang Mas bilang ada pariwisata, bahkan ada tentang maritim kan pastinya. Itu nyangkut juga nggak sih tentang pemasaran, terus tentang bisnis plan, bagaimana kita membuat bisnis kan pastinya, gimana supaya banyak orang yang mau berkunjung gitu kan. Sebenarnya nih benar-benar nyatu ya guys, sama apalagi kita prodi manajemen. Jadi ayo mungkin buat teman-teman nih yang mau tanya atau mau penasaran gitu, silakan join mumpung masih semester awal ya Mas. Benar banget. Pastinya. Jadi mungkin poin yang bisa diambil mungkin yang sesuai dengan basic kita manajemen bisnis itu ya, mungkin salah satunya itu strategi bisnis mungkin, dan juga bagaimana kita bisa membuat bisnis tersebut itu bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Dengan cara gimana pemasarannya kan. Pemasarannya waktu itu kita juga berpikir bahwasannya kita butuh yang namanya support dari berbagai pihak gitu. Enggak hanya dari pemerintah dari daerah Bawean juga kan, tapi juga dari dinas pariwisata seperti itu, untuk mempromosikan Pulau Bawean ini menjadi
salah satu destinasi ketika kita berkunjung di Jawa Timur seperti itu. Kemudian juga selain itu kita juga yang bisa kita ambil yaitu dari mata kuliah manajemen investasi, karena kita juga waktu itu harus menggandeng beberapa perusahaan besar waktu itu. Jadi iya, kita harus membuat bagaimana investasi di Pulau Bawean ini terkhususnya di bidang pariwisata ini tuh bisa menggait para investor-investor ini. Kita harus menyusun sekiranya program-program apa saja gitu ya, mulai dari pengembangan fasilitasnya, kemudian dari pengembangan infrastruktur khususnya di jalan rayanya untuk akses ke tempat wisatanya. Kemudian juga kita juga mendesain bagaimana regulasi-regulasi saat ini di Bawean untuk bisa diperbaiki ke depannya. Oh gitu. Ternyata tidak memikirkan di saat kita mau buat seperti apa sih wisata ini, tapi kita harus mikir ke depannya ya. Benar, kita harus berpikir ke depannya 5 tahun ke depan itu kayak gimana. Jadi nggak hanya stuck sampai di sini aja, tapi bisa berkelanjutan dan juga berguna bagi masyarakat di sekitar sana. Jangan sampai apa yang kita udah plan cuman sampai 5 tahun doang biasanya, bahkan nggak nyampe ya Mas. Sekarang kan penting banget adanya investor, karena ya pastinya uang itu jangan stuck, harus kita putar kan. Bahasanya seperti itu, kita sebagai anak manajemen ya Mas. Mungkin Silvi mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan lagi. Mas tuh selama di ini Makassar ya kemarin? Iya benar, di Makassar. Nah di Makassar itu pasti ketemu banyak ibaratnya lawan dari kampus-kampus lain. Nah ada nggak sih momen yang berkesan yang masih diingat sampai sekarang, bahkan Mas itu first time dapat momen itu gitu loh, sama teman-teman yang ada di sana mungkin? Gitu, mungkin ada nggak nih Mas? Momen yang paling berkesan mungkin ya ketika penjemputan di bandara itu sih, karena ternyata sebanyak ini ya pesertanya gitu, kayak bener-bener. Selain itu juga kan antusias, kayak dari dalam itu antusiasnya kan jadi tinggi banget gitu kan. Jadi ini pesaingnya banyak, jadi aku harus berusaha semaksimal mungkin buat bisa banggain PPNS gitu. Oh gitu, baik. Mas bilang antusiasnya banyak, berarti di bandara tuh disambut gitu Mas? Bener, disambut dari pihak Universitas Hasanuddinnya sendiri gitu. Wow. Perjalanan dari bandara ke universitas itu berapa lama Mas ditempuhnya kalau boleh tahu? Mungkin 15 menitan mungkin ya. Oh deket ya karena ternyata. Lewat tol waktu itu, jadi lumayan motong jalan gitu ya. Karena di Makassar juga sudah termasuk kota yang maju Mas, ya kan? Salah satu kota besar juga di Indonesia. Nah benar sekali, salah satunya lah. Mungkin Mas nih sebagai yang pernah menang, yang pernah ibaratnya pengalaman lah. Karena pengalaman itu sulit didapatin loh Mas. Jujur Silvi di sini tertarik ingin ikut Olivia. Karena siapa tahu nanti ada tim-tim yang nonton, ayo join. Kita bisa nih satu tim mungkin ya. Bisa join teman-teman. Nanti mungkin dari Mas Dim nih ada saran atau kesan buat next yang ikut Olivia, apa yang perlu disiapin atau mungkin Mas kemarin ada yang Mas menjadi pelajaran buat Mas terus disampaikan ke kita untuk jadi prepare ke depannya, atau mungkin Mas ada saran untuk pihak Olivianya gitu. Boleh, dipersilakan. Ini kan sharing-sharing doang nih ya. Kebetulan di MB sendiri tuh ada info lomba-lomba juga kan, Jadi mungkin dari situ juga kita para KMB juga tahu gitu loh lomba-lomba apa aja yang diselenggarain oleh pihak luar. Jadi untuk teman-teman mahasiswa juga itu jangan pernah takut untuk mencoba ikut lomba. Justru di lomba ini tuh kita belajar gitu ya, belajar banyak hal. Nggak hanya kan selama ini kita hanya belajar by text gitu ya, kan belum banyak prakteknya. Jadi ini juga salah satu ajang buat kita praktek, buat kita mempraktekkan yang udah kita dapat selama perkuliahan seperti itu. Kalau di Olivia sendiri itu juga gak hanya tentang pariwisata aja, tapi juga ada tentang strategi bisnis, bikin bisnis plan, kemudian juga mungkin buat teman-teman yang suka keuangan juga ada tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Jadi gak hanya di kategori ini saja, tapi itu masih banyak kategori lain yang cocok buat kalian mahasiswa MB. Jadi cukup disesuaikan aja sih, kayak misal Silvi sukanya di bidang apa gitu, nanti bisa disejajarkan dengan kategori lomba yang ada di sana gitu. Karena apapun yang kita dapat di sini itu kita harus praktekkan langsung ya Mas. Iya, biar kita juga lebih paham gitu kan. Kalau cuman by text doang kan sehari 2 hari bakalan hilang juga gitu. Karena biasanya kalau udah di lapangan ini ada yang sistemnya tuh kayak ngeblank orangnya. Jadi kan kita harus benar-benar uji kemampuan kita ya Mas sebelum menghadapi dunia kerja kan pastinya.
Daripada ngangong-ngangong, lebih baik dari sekarang aja pastinya kan. Itu by the way aku juga waktu itu Hamin satu tuh karena emang saking gimana ya, mungkin masih grogi juga ya waktu itu karena banyak banget itu. Jadi Hamin satu itu aku sempat ngeblank banget itu tentang materi-materi yang apa yang akan aku sampaikan. Terus sampai teman-teman juga berusaha ngasih support sistem ke aku gitu. Ayo Dim, ini udah deket, maksudnya udah perjuangan kita udah hampir mau akhir gitu kan. Jadi benar-benar aku juga sampai minta saran ke dosen waktu itu juga. Alhamdulillahnya ditemani sama Pak Ari waktu itu. Iya, jadi benar-benar dapat nasihat, kemudian diajarin gimana cara kita presentasi, communication skillnya kita gitu yang baik bagaimana gitu. Jadi ya alhamdulillahnya waktu hari hanya itu juga lancar sih alhamdulillahnya. Oke, nah teman-teman, bahkan Mas Dimas sendiri ini sebelumnya udah pernah ikut, terus ini ikut lagi aja masih blank loh teman-teman. Apalagi teman-teman misalkan kita nggak punya nggak punya pengalaman sama sekali, jadi minimal teman-teman itu dia direalisasikan lah di dunia kampus, entah dari presentasi PPT atau mungkin nanti join ke organisasian, ikut olimpiade, itu berpengaruh loh soalnya, apalagi nanti di dunia kerja ya Mas. Apalagi di MB sendiri tuh yang dinilai adalah public speakingnya pastinya. Iya benar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di kolom komentar atau mungkin nanti kita cantumkan IG-nya Mas Dimas, atau mungkin bisa ke Hima sendiri ya. Nanti pasti kita sharing-sharing untuk next episode lah Mas, mungkin ya. Mungkin dari Mas Jim nih, kami di sini mau ngucapin selamat ya Mas, congratulations atas pencapaiannya kemarin. Mungkin teman-teman bisa tepuk tangan dong. Yeay. Kemarin berhasil membawa nama PPNS nih, Politeknik, sampai di Indonesia Timur loh. Iya kan. Wah, terima kasih banyak Mas sudah mau sharing-sharing bersama kita, sudah meluangkan waktunya nih untuk teman-teman MB, dan pastinya Silvi berharap video ini ditonton sama teman-teman MB pastinya. Mungkin ada terakhir closingan Mas? Ya closingan dari aku mungkin buat teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Terus kemudian juga karena kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu loh. Jadi usahain kalau ada kesempatan yang datang ke kita itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Karena juga kan di kuliah, di bangku perkuliahan ini itu waktu yang tepat buat kita upgrade diri gitu. Karena nanti di dunia kerja itu persaingannya juga akan semakin banyak kan. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di luar sana, bagaimana cara kita buat upgrade diri gitu, supaya kita juga bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin impian kita gitu ya. Amin, semoga lah. Pokoknya semoga teman-teman yang ada di PPNS ini OJT-nya atau TA-nya atau kerjanya nanti di perusahaan yang diinginkan ya pastinya. Amin lah. Semua punya, intinya tuh kalian jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu kuliah bulak. Mungkin itu aja Mas dari Mas Dimas. Dan itu juga terakhir dari Silvi. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Thank you. Mungkin bisa ditunggu next episode. Silvi mohon maaf apabila ada salah kata. Silvi makasih banyak kepada Mas Dimas. Mungkin nanti bisa salam ke Mas Zaki sama Mas Atif ya. Udah itu aja dari Silvi. Terima kasih sobat-sobat MB. Thank you. See you and goodbye.